Bareng pacar nonton film Aladin, pulangnya ditelepon mama. Izinkan saya menyapa hadirin, selamat pagi dan semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan semangat. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya ingin mengajak kita semua ngobrol sejenak, bukan sebagai seorang ahli atau sebagai seorang pengamat, tetapi sebagai sesama pengguna media sosial tentang satu hal yang sudah sangat dekat dengan kita semua, yakni seberapa berpengaruhnya sih media sosial dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa dampak negatif di media sosial lebih sering dinotis daripada dampak positifnya. Tapi, apa kenyataannya seperti itu? Atau malah sebaliknya? Lalu, bagaimana kita tetap menjaga etika dalam bermedia sosial agar jari tak menyakiti hati dan menjadikan media sosial sebagai wadah positif untuk kreasi dan inovasi? Teman-teman sekalian, sebagai generasi yang tumbuh bareng Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube, kita pasti tahu betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar banyak hal hanya dari scroll 1 menit. Kita juga bisa menyebarkan cerita, opini, bahkan mimpi kita ke jutaan orang. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang kadang kita anggap sepele, yakni cyberbullying, hoax, hate speech, sampai cancel culture. Sayangnya, banyak dari kita yang lupa di balik layar itu tetap ada manusia yang punya hati, perasaan, dan kehidupan nyata. Karena itu, etika menjadi hal yang penting banget. Jangan sampai karena kita merasa aman di balik layar, username, dan layar ponsel, kita bebas berkata apa saja tanpa mikirin dampaknya. Etika di media sosial itu sebenarnya sederhana banget. Yang pertama, kita pikir dulu sebelum posting, saring sebelum sharing, hargai pendapat orang lain walaupun kita kadang nggak setuju sama pendapat orang tersebut. Tapi bayangkan kalau semua orang berpikir seperti itu, pasti media sosial akan menjadi tempat yang menyenangkan dan membangun, bukan menjatuhkan. Sebagai generasi Z, kita dikenal sebagai generasi yang paling digital, tapi juga paling kritis. Kita punya potensi luar biasa untuk jadi agen perubahan. Jadi, daripada kita ikut-ikutan menyebarkan gosip, hoax, atau menyalut-nyalut drama, kenapa nggak mulai dari hal-hal kecil seperti menyebarkan informasi yang benar atau memberikan komentar-komentar positif yang membangun. Oke teman-teman sekalian, kita nggak pernah bisa memungkiri bahwa media sosial adalah bagian dari hidup kita. Tapi kita juga harus sadar bahwa yang membuat media sosial jadi sehat atau toksik itu bukan aplikasinya, tapi penggunanya, yaitu diri kita sendiri. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, kita punya tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap aman, tetap nyaman, dan penuh manfaat. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara lebih bijak saat memposting, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih kritis dalam menerima informasi. Ingat, media sosial bukan tempat untuk jadi sempurna, tapi tempat untuk jadi manusia. Dan manusia yang baik adalah manusia yang bisa menjaga lisannya, termasuk menjaga lisannya dalam bentuk caption, tweet, atau komentar. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan positif di dunia digital ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.